tapi kita jangan masuk ke pusaran krisis itu, karena kita punya thinking, kita punya willing, kita punya rasio tadi ya. Jadi itu tujuannya. Next kita akan lihat. Jadi tataran dari, nah emosi manusia itu apa sih? Saya menyebutnya emosi manusia itu seperti air sebenarnya. Di dalam bendungan yang begitu besar, powerful, energinya itu begitu besar. Dan seperti bendungan ya, air itu bisa bermanfaat bagi mengairi sawah, mengairi ladang, bisa dibuat untuk kepentingan manusia, ya. Bermanfaatlah air itu. Tetapi kalau nggak dikelola, misalnya bendungannya itu runtuh, gitu ya, maka air itu bisa menjadi bencana. Begitu juga dengan emosi. Emosi nggak bisa dihilangkan ya, bukan, itu ada, melekat di dalam diri kita. Tetapi emosi perlu kita tata, perlu kita atur, perlu kita kelola. Kalau emosi yang terpenting sebenarnya bukan yang terjadi pada kita, tetapi apa yang terjadi di dalam kita. Jadi sebenarnya begini, kebahagiaan itu ditentukan sebenarnya bukan oleh sekeliling kita, tetapi oleh pilihan kita. Ya, terima kasih pemaparannya Mr. Sorchan. Kemudian langsung saja ya untuk mempersingkat waktu, untuk memanfaatkan waktu, ada Ibu ya, Marfuatun, sudah melambaikan tangan, sudah raise hand. Pertanyaannya sudah ada banyak sekali nih Mr. Sorchan. Luar biasa pemaparan materinya. Ya, chattingannya perlu Silakan Ibu, untuk mikrofonnya di-unmute terlebih dahulu. Mana? Ya, silakan. Ibu Marfuatun, silakan. Terima kasih. Mohon maaf tadi izin sebentar. Oh, makanya ya. Silakan Bu, ini waktu untuk Ibu. Silakan. Bu. Ya. Ada yang bisa dibantu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oleh Mr. Sorchan dan Ibu Lita ya. Salam kenal. Baru kali ini saya ikut join untuk training Miki ini. Wiki ya, maaf ya. Sangat bermanfaat ya. Kebetulan tadi paparannya jelas, terus mengena gitu. Jadi tahapan-tahapannya, jadi kita jadi belajar, jadi tahu gitu kan. Kebetulan saya juga sudah jadi orang tua, nenek juga, punya cucu juga. Jadi bermanfaat ke keluarga dan juga mungkin buat karir ke depan. Itu aja tadi sih, sempat mengikuti semua, dan itu untuk niat ya Pak ya, niat dan motivasi tuh niat. Jadi benar-benar harus niatnya tuh mesti ditegaskan lagi gitu. Nah itu aja sih yang gimana dengan niatnya itu kita bisa mewujudkan ininya kita gitu. Keinginan kita gitu ya. Terima kasih Ibu. Monggo Pak Mr. Sorchan, silakan. Ya, jadi terima kasih Ibu Marfuatun. Jadi dia sebenarnya Ibu ini adalah pernyataan sebenarnya. Pernyataan. Ya, terima kasih. Jadi nggak apa-apa, bisa juga pernyataan ya di Zoom meeting ini. Jadi tadi tapi menarik Ibu Marfuatun, niat. Jadi ada niat, ada jalan. Betul? Pernah dengar ya pepatah itu? Ada niat, ada jalan. Tetapi ini yang jadi masalah. Niat itu harus niat. Kalau kita lihat, jangan baik. Sehingga hasilnya baik. Gitu ya. Dan jangan pernah sesuatu yang bersifat sukses harus di jalan yang halal, sukses harus jalan yang baik ya. Jadi niat, ada jalan, tetapi saya tambahin niat yang baik, yang membawa kesejahteraan, kedamaian, ayem, tentrem kata orang Jawa ya, gemah ripah, lok jinawi ya.
tentram, damai, sejahtera. Wah, terima kasih. Terima Ibu. kasih. Lupa ditanya dari mana ya beliau? Oh ya? iya. Dari kota mana dia? Ya. Oh, Bekasi. Sumarekon Mall Bekasi, saya domisili Bekasi. Terima Siap, kasih. semangat. Terima kasih, Bu. Semangat, terima kasih. Kemudian ada Ibu Rinti, silakan Ibu Rinti. Terima kasih Mbak Lita atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Mr. Sorchan ya, saya kebetulan saya tertarik sekali dengan materi ini ya. Kebetulan saya sebagai human resource ya di suatu perusahaan. Ya. Jadi begitu kemarin dari Pak Miki mengadakan webinar, acara ini sangat menarik saya, Pak. Yang sama saya tanyakan begini, Pak. Bagaimana, yang pertama, Pak, bagaimana cara memotivasi si karyawan, Pak, agar karyawan tersebut tuh bisa, apa istilahnya, kedisiplinannya tuh baik, Pak, tanpa kita memberikan punishment. Karena saya coba untuk benefit atau reward itu pun tidak maksimal. Ternyata mereka malah biar dapat apa namanya reward lagi, kita apa namanya kita disiplinnya direndahin lagi agar rewardnya bisa dinaikin lagi. Nah seperti itu saya coba seperti itu, kayaknya nggak efektif gitu Pak. Terus langkahnya seperti apa Pak ya, memberikan motivasi terhadap karyawan tersebut biar mereka tuh bisa paham bahwa saya itu kerja itu untuk masa depan dia atau mungkin untuk kehidupannya dia, ini seperti itu Pak. Terus yang kedua, kita meminimalkan tentang traumatis seperti itu Pak. Ya, terima kasih Pak. Pak terima kasih. Saya sudah menangkap. Jadi yang pertama langsung dijawab ya Mbak Rita ya. Iya, bagaimana meningkatkan motivasi karyawan. Jadi sebenarnya motivasi karyawan itu dimulai, karyawan itu harus punya peran di perusahaan atau di korporasi ya. Dan peran itu yang paling penting sebenarnya dia harus tahu visi daripada perusahaan tersebut. Nah, jadi visi atau misi ya, jadi tujuan dari perusahaan itu, tujuannya apa, itu harus diketahui oleh karyawan itu, dan karyawan itu harus dia dimotivasi, diberi dorongan, dihargai, diapresiasi bahwa Anda ini punya peran di perusahaan tersebut, Bu Rinti. Gitu. Jadi Bu Rinti mic-nya boleh tetap dinyalakan ya sehingga kita bisa dialog ya. Jadi kalau dia merasa aku misalnya gini ya Bu Rinti ya. Ibu korporasinya di bidang apa? Bidang apa kalau boleh tahu? Pak. Manufaktur. Ya, contoh ya. Kita ambil saja misalnya tukang parkir atau yang paling rendah ya. Aku perannya cuma gini. Operator, Pak. Peran sebagai karyawan gitu, perannya rendah banget misalnya dia ya. Nah itu nggak boleh terjadi Bu, karena mulai dari pimpinan tingkat atas ya, middle sampai paling bawah, kita sama-sama berperan untuk kemajuan perusahaan ini, gitu loh Bu. Itu yang penting, jangan merasa begini Bu, yang di atas merasa hebat, wah aku hebat nih perannya, oh aku makanya tunjangannya paling gede, nggak boleh kayak gitu. Jadi terus dia merasa tersingkirkan. Hati-hati kalau orang merasa aku perannya nggak ada di sini. Cuman gini doang gitu. Cuma kecil banget peranku. Nah itu membuat dari psikis dia jadi ciut. Dia nggak punya motivasi, kan aku cuma gini doang. Bahkan yang penting aku masuk kerja aja gitu. Digaji doang, nggak ada peran. Nah ini perlu motivasi, khususnya pimpinan. Nah pimpinan juga harus jadi teladan Bu. Gitu, jangan merintah-merintah aja tapi nggak jadi teladan, misalnya malah telatan misalnya gitu ya. Ya jadi banyak faktor sih Bu, dan juga lingkungan harus dibentuk lingkungan yang jangan terlalu banyak politik kantor ya, jadi saling menjatuhkan gitu, tapi harus saling mendukung. Ini faktornya banyak banget Bu. Nah jadi intinya kalau saya sih lihat ya, yang saya garis bawahi adalah bagaimana si karyawan itu dia punya peran di perusahaan. Itu penting. Itu sifatnya sangat psikis dan emosi. Karena begini,
manusia itu kan sebenarnya terdiri dari dua hal tadi ya, lahiriah, batiniah. Kita kerja itu memang untuk gaji, untuk uang. Tetapi juga untuk peran kita di muka bumi ini. Harus ada peran dong. Kalau cuma duit saja, akhirnya nanti banyak konflik. Orang banyak bertengkar, membunuh, dan segala macam karena faktor uang. Ya. Tetapi ada dua sisi. Dia harus dipenuhi juga unsur emosi dan psikisnya. Gitu. Nah, itu kalau saya menekankan di situ, kamu tuh perannya tinggi loh di perusahaan ini. Kamu bisa, walaupun kamu misalnya di bagian manufaktur yang paling rendah gitu, tapi itu penting. Karena perusahaan itu kalau nggak ada kamu, itu akan berkurang produktivitasnya, gitu Bu. Jadi, nah terus kalau trauma ya Bu Rinti. Iya. Nah, trauma ini Bu Rinti ya, jadi hati-hati. Jangan sampai, misalnya tadi yang saya ngomongkan ya, saya ini cerai misalnya, terus nggak mau nikah lagi, nggak gitu Bu. Terus ada satu, Pak, kalau gitu lebih baik aku nggak nikah karena aku nggak mengalami cerai. Ya, selamat kamu. Kalau kamu nggak pernah menikah, memang kamu nggak pernah cerai. Tapi kamu juga nggak pernah mengalami bahagianya pernikahan. Itu kan bukan pilihan. Benar nggak? Jadi, hidup ini penuh dengan resiko, Bu Rinti. Tidak ada hidup tanpa resiko. Betul? Pilihan selalu positif negatif. Tetapi orang yang tidak mau menanggung resiko, itu paling resiko. Gitu. Nggak tahu ya Bu Rinti ya. Jadi, trauma itu kalau dia tidak mau melangkah lagi, dia nggak akan pernah sukses persoalan. Jadi itu bukan pilihan. Berarti dia kan nggak mau mencoba lagi kan? Padahal tadi saya bilang, kadang-kadang orang berhasil di langkah ketiga, di langkah keempat, langkah kelima, bahkan ada di langkah ke-16. Kita nggak pernah tahu karena harus ada perkenanan daripada Sang Pencipta kehidupan ini kan? Kan unsur jodoh, rezeki, dan sukses itu selalu dua unsur ya Bu ya? Ya kan? Ya. Usaha manusia dan memang Tuhan yang memperkenalkan, Tuhan yang mengizinkan. Nah, kalau masalah Tuhan mengizinkan kan itu bukan tugasnya Mr. Sochan. Karena saya bukan dukun. Betul nggak? Tetapi anehnya, saya bisa memperluas Bu kapasitas Ibu. Rezeki Ibu bisa diperluas dengan apa? Gampang satu Bu. Ibu terus mencoba aja, pasti dapat. Betul nggak? Simpel nggak ini? Tapi kalau Ibu diam di rumah misalnya, atau orang itu ya, saya anggap orang lain ya, bukan Bu Rinti yang trauma ya, ya Bu ya. Dia aja di rumah, nggak pernah kerja, nggak pernah kerja, kapan suksesnya? Yes, tidak mungkin. Sesuatu yang tidak mungkin saya akan katakan tidak mungkin kepada klien saya. Gitu Bu. Jadi orang yang trauma itu belajar memulihkan dulu dan melangkah lagi. Trauma macam-macam ya Bu ya. Ada trauma naik pesawat, trauma naik mobil, trauma naik sepeda, trauma pacaran, trauma cari jodoh, gitu. Move on. Jadi kalau saya menekankan begini Bu, tetap melangkah. Karena melangkah itu ada potensi keberhasilan. Tetap mencoba. Walaupun nggak tahu langkah keberapa Bu ya keberhasilan, tetapi mencoba itu ada potensi berhasilnya dibanding tidak mencoba dan diam karena trauma. Dapat ya Bu ya esensinya. Yes. Boleh menanggapi sedikit Pak? Boleh dong, silakan. Untuk yang poin pertama Pak, begini. Selama ini saya coba ya 3 bulan sudah berjalan 3 bulan. Jadi tiap departemen itu karyawan kami ya, karyawan saya yang kebetulan dia di posisi operator. Itu saya kumpulkan, saya briefing. Seperti yang sudah disampaikan oleh Mr. Sorchan ya, mungkin disampaikan visi dan misinya, dan itu sudah coba saya lakukan ya. Sambil kebetulan produk di tempat kami kan job order Pak, job order Mr. Sorchan ya, job order. Jadi waktu itu saya sampaikan kepada teman-teman, kalau kalian itu tidak disiplin, salah satu contohnya mungkin kalian sering nggak masuk, atau mungkin kalian hanya finger, kerja pulang, tidak ada tanggung jawabnya. Ketika produk itu nanti terjadi komplain, yang menjadi sasaran pertama siapa coba? Kalau order itu nggak ada, pasti kalian akan libur, atau mungkin kalian akan standby. Itu sudah saya lakukan. Apakah seperti itu sudah betul ya, Mr. Sochan? Betul Bu, tapi ada satu boleh masukan dari saya ya. Jadi, ya, baik. Kurangi sebenarnya
kata-kata yang menurut saya ini tipis sih, agak mengancam, Bu. Itu tidak kontraproduktif. Jadi karena begini, setahu saya selalu orang itu terdiri dua, Bu. Yaitu ibu menyentuh secara fisik, dia operator ya, tetapi dia kan punya emosi dan psikis. Nah, terus yang kedua, Bu, kita nggak pernah tahu operator ini punya masalah nggak di rumah, punya masalah nggak dengan pacarnya, dengan keluarganya, walaupun itu bukan urusan kita ya, Bu ya. Tetapi karena manusia itu utuh, kita kan nggak bisa melihat itu. Jadi kurangi sebenarnya kata-kata yang ini tipis, Bu, ini perlu latihan, Bu, ya, Ibu. Nyaman, tenang, karena begini juga ada faktor di situ, nada suara, lalu tekanan suara, intonasi, Bu, banyak ya, Bu ya. Ya. Nah, yang jauh Ibu Rinti sendiri juga Ibu harus tenang. Ibu harus penuh, harus selesai sama diri Ibu sendiri. Nah, banyak pemimpin ya, dia nggak selesai sama dirinya sendiri, dia juga punya masalah. Nah, ini ada gambaran begini, Bu. Orang di kantor itu seperti monyet naik ke pohon, Bu. Kalau pemimpin yang di atas, lihat ke bawah, kan lihat wajah monyet senyum semua ya, Bu ya? Ya, tapi kalau yang di bawah lihat pantatnya temennya, kalau kotoran ke bawah, itu hukum pekerjaan kayak gitu, Bu. Ya kan? Iya, kalau yang di atas enak, ketika ini kan dibayangkan monyet naik ke pohon gitu ya. Kalau yang di atas pimpinan pucuk lihat, wah wajah semua tuh senyum-senyum. Terus kalau di bawah lihatnya bokong semua, pantat temennya kan. Iya. Dan sering kali kotoran yang dari atas lari ke bawah, betul, Bu? Itu intinya. Betul, buang sampah semua. Nah, hati-hati. Kita intinya, Bu, kalau Ibu mau itu Ibu harus menggunakan golden rule namanya. Kaidah emas. Artinya apa? Perlakukanlah orang lain seperti Ibu pengen diperlakukan. Oke, Bu? Baik. Kalau Ibu pengen dihargai, hargailah orang lain. Kalau Ibu pengen orang lain baik, Ibu juga mesti baik sama orang lain. Golden rule seperti itu, kaidah emas di dalam relasi dengan manusia. Perlakukanlah orang lain seperti Ibu ingin diperlakukan. Oke, Bu? Siap, setuju. Ya, jadi itu tuh refleksi, Bu. Kalau Ibu nggak menghargai orangnya, Ibu pasti nggak dihargai. Itu pasti, Bu. Ibu mau cari aja nggak bisa. Jadi dimulai dari Ibu dulu. Coba sekarang Ibu senyum sama orang ya. Pasti orang itu senyum sama Ibu. Ya. Mantap. Ya, terima kasih Mr. Solchan. Ya, terima kasih. Wah, luar biasa sekali. Ya, masih banyak nih waktu kita. Iya, ini Pak, ya. Mr. Solchan ini keren sekali ya. Tadi kan sudut pandang dari pimpinan ke para employee, ke karyawan. Sekarang berbanding terbalik, Pak. Ada pertanyaan dari Bu Nur, kemudian pertanyaannya serupa, ditambah dari pengalaman saya, intinya sama. Jadi bagaimana sih kita mungkin selaku stakeholder menjembatani para manajemen, pimpinan juga untuk mempercayai karyawannya. Ada beberapa pimpinan yang karyawan sudah berusaha maksimal nih, sudah benar-benar maksimal totalitas kerja, tapi ternyata pimpinan kurang mempercayai atau masih apa ya, kurang intinya kurang memberikan kepercayaan kepada karyawannya bahwa karyawan bisa memberikan yang terbaik untuk perusahaan yang dia di mana dia bekerja. Kemudian bagaimana sih menghadapi pimpinan yang semacam pimpinan yang kurang mempercayai kita? Itu satu. Kemudian ada lagi tentang bagaimana kita menghadapi lingkungan yang toksik atau lingkungan yang kurang mendukung dengan kegiatan-kegiatan kita yang bermanfaat. Begitu, Mr. Solchan. Itu pertanyaan umum banget dan sering terjadi di semua perusahaan ya. Jadi kalau saya lebih ke arah penekanannya balik lagi. Apa yang terjadi pada kita itu gak lebih penting daripada yang terjadi dalam kita. Jadi begini,
ketika pimpinan nggak menghargai kita, pastikan dulu satu ya, kita sudah melakukan yang terbaik, itu satu, menampilkan perform yang terbaik. Kedua, pastikan bahwa ya tadi itu ya, kita sudah jadi gini, selalu faktor penyebab itu kan selalu ada dua ya, dari internal kita dan dari eksternal, ya kan? Kalau kita sudah benar dari internal kita sudah memberikan yang terbaik, lalu sudah tulus, sudah ikhlas, ya, lalu hasilnya belum ada, berarti itu kan faktor eksternal ya kan? Faktor eksternal. Kita asumsikan pemimpin kita tuh baik ya, baik banget gitu ya. Nah, itu berarti kita tinggal pasrah aja. Karena apa? Itu sudah di luar kendali kita. Jadi hati-hati. Jadi sebenarnya ini harus kita punya hikmat bijaksana loh setiap hari. Ketika itu sudah di luar kendali kita nggak bisa apa-apa. Kita jangan mengendalikan sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan. Karena kalau kita mengendalikan sesuatu yang nggak bisa kendalikan, kita stres. Contoh pandemi misalnya, yang pandemi dulu aja ya. Kita kan nggak bisa, ini kan alam semesta. Berarti kita cuma mengurangi dampak pandemi. Artinya apa? Kita nggak datang ke kerumunan orang, kita pakai masker, kita cuci tangan. Tapi untuk ngilangin pandemi, itu perlu semua orang sampai COVID ditemukan dan obat. Berarti kan jangan gini, wah pandemi, wah aku datang aja ke rumah orang, aku nggak apa-apa dan segala macam. Jangan, gitu. Nah, kalau nanti kita udah bener, udah baik, pimpinan kayak gitu ya, oke? Kita lihat dari waktu, wah 6 bulan gini, setahun gini, keluar. Tapi pastikan kita rajin ya, jangan gini, kita nggak rajin, KPI kita rendah, kita nyala-nyalain bos. Gitu, jadi selalu seperti itu. Lah terus, bos, di semua perusahaan, pemimpin yang baik itu, yang kinerja baik, itu pemimpin yang tidak takut persaingan. Kalau pemimpin yang takut persaingan, belajar lagi di HR Wiki. Kalau iya dong, belajar lagi karena Betul itu sekali. masih belum selesai sama dirinya sendiri. Saya nggak takut loh, saya bagi ilmu semua gratis, free semua. Karena apa? Nanti saya juga dikasih sama alam semesta. Itu udah selesai. Kalau saya masih tersinggung, saya masih takut persaingan, saya ngomong dia belum jadi pemimpin yang sebenarnya. Walaupun dia CEO, walaupun dia GM. Pemimpin yang utuh itu tenang dan kalem, nggak takut persaingan. Gitu. Nah ini faktor dari pimpinannya. Iya. Gitu. Nah tapi kembali lagi Mbak Lita dan teman-teman semua sahabat yang cantik, yang ganteng, yang sekarang ada. Itu tuh ditentukan oleh diri kita sendiri sebenarnya semuanya. Contoh nih, contoh ya. Saya menikah itu sudah 19 tahun sekarang, ya kan? Lalu saya coba ubah istri saya, kamu harus gini, jangan marah. Tapi saya masih marah. Jadi contoh yang paling benar itu bukan ngomong, tetapi tingkah laku. Ketika saya tenang, kalem, istri juga kalem. Jadi jangan coba ngubah istri, ya kan? Kalau si suami nggak mau ngubah, contoh ayah misalnya, jangan merokok ya Le, anak-anak jangan merokok, tapi ayahnya merokok, nggak mungkin. Udah nggak mungkin kayak gitu. Sama pimpinan, gini, pimpinannya aja nggak taat, nggak respect, nggak ramah. Kita harus ramah, pimpinannya juga galak. Nggak bisa. Jadi sesuatu yang nggak bisa emang nggak bisa. Jadi sebenarnya pemimpin yang baik itu adalah bukan hanya menyampaikan informasi ini pesan, tetapi dia sendiri berwujud menjadi sebuah pesan. Jadi keteladanan itu penting sebenarnya. Teladan, bukan teladan. Oke, terus tadi apa lagi ya? Aku baru 2 ya kayaknya. Satu lagi apa ya? Lingkungan yang toksik. Nah, lingkungan toksik itu diciptain sama saya. Sekarang gini loh, gini ya. Ini nanya Mbak Lita sama yang nanya. Kayak ini loh Pak, misalkan yang lagi viral. Itu, ya. Yang toksik itu siapa sih? Saya tuh takutnya gini, itu tuh nyalahin gitu. So what gitu loh. Jadi gini, orang yang hati-hati ya. Kita ngomong toksik itu, apakah benar-benar toksik atau sebuah tuduhan gitu? Atau prasangka? Atau prasangka atau asumsi.
teman saya ngasih tagline, musuh terbesar kita asumsi, ya kan? Hati-hati, gitu. Maka kalau tadi orang yang emosinya benar, motivasinya benar, satu, dia nggak nyalahkan siapa-siapa. Dia nggak nyalahkan istri, saya punya istri, suami, nggak nyalahkan anak, nggak nyalahkan mertua, nggak nyalahkan RT, RW, kecamatan, ya kan? Menyalahkan Jokowi, dan yang terakhir menyalahkan Tuhan. Enak banget. Orang kayak gitu nggak pernah sukses. Orang yang introspeksi diri, ya kan? Bahkan disalahin nggak? Saya bisa begini karena sering disalahin loh. Tapi saya bilang ya udah biarin aja. Kan tadi kata-kata negatif. Kan itu tantangan enggak. Gini loh. Menurut saya ya, seumur saya sekarang, ya orang itu paling gampang nyalahin daripada memotivasi. Benar nggak? Betul sekali. Iya. Ada yang berkomentar. Nah, tapi nih terakhir Mbak Lita. Ya. Kalau kita nyalahin diri sendiri, gagal kita. Kita nggak boleh. Kita harus yakin, kita harus katakan ke diri kita positif. Saya bisa, saya ganteng, saya cantik, saya sukses. Orang lain, kenapa? Kalau kita nggak percaya sama diri sendiri, siapa yang bisa dipercaya? Mantap. Kata-kata positif di dalam diri kita. Saya bisa, gitu. Dan itu setiap hari kita harus tahu, kita harus rajin. Dari sehari nanti sebulan, setahun. Kita setiap pagi, ini lembar baru. Terima kasih Tuhan, saya mau bekerja, saya mau bisnis, gitu loh. Bahagia dan bersyukur. Kemarin mesti dibuang loh, jangan gini. Hari ini kita sukses, besok bisa gagal loh. Hari ini kita gagal, tapi besok kita sukses. Dan Tuhan, pencipta alam semesta itu ngasih itu paket 1 hari loh. Jadi, saya paling nggak suka, betul serius ini, sedikit ya, jadi curhat gitu ya. Itu suka kesalahan saya, tapi nggak jelas. Saya bilang, kapan kejadiannya? 10 tahun yang lalu, gua udah lupa. Kapan? 5 tahun yang lalu, catet dong. November tahun 2005, gitu, bener nggak? Pusing gua kalau lihat ke belakang. Bener nggak? Tapi ayo dong. 18-16 tahun nih, dan baru, dan itu belum kita langkahin. Jadi ke depan harus lebih baik dari hari kemarin. Ya. Salam luar biasa. Mantap sekali, Mr. Sorjan. Bapak Ibu, untuk mengingatkan, mohon jangan lupa diisi untuk feedback. Boleh tanya satu lagi? Iya, mohon maaf sebentar. Ya, Ibu Reni sebentar. Sebentar, iya Ibu Reni, silahkan interaktif sebentar lagi. Mengingatkan untuk Bapak Ibu, mohon untuk mengisi link yang sudah saya share via chat, itu untuk feedback dari HR Wikipedia Indonesia. Mohon jangan lupa diisi dulu ya untuk link yang sudah kami berikan. Kemudian untuk Ibu Reni, silahkan Bu, monggo. Ya, terima kasih kesempatannya. Ya. Saya mau menyambung juga yang pertanyaan sebelumnya. Kalau tadi sekarang saya mau bertanya nih, dalam situasi misalnya pimpinan baru, pimpinan puncak tertinggi baru 7 bulan, tetapi sikapnya itu ya bisa dikatakan, waduh, sangat-sangat negatif lah ya, dan membuat pekerja tidak nyaman. Nyaman, tidak merasa enak lah, jadi stres. Itu kan kondisi tidak sehat menurut saya ya. Nah, itu bagaimana harus dilakukan? Karena setiap mau bekerja kan tuh mereka stres semua gitu loh. Sementara pimpinan maunya segera ini, tapi tanpa berkonsep. Salahkan orang. Ya, jadi kalau misalnya ini namanya kerja, suka-suka dia. Jadinya kalau malam-malam meeting pun tiba-tiba dadakan gitu. Yang namanya WFH itu bisa berarti unlimited time. Wow. Ya, jadi lebih bagus WFO jadinya harusnya ya. Tapi ini benar nggak jelas batas waktunya. Jadi pekerja pada stres. Kemudian kalau misalnya mau mengerjakan apa, inisiatif jadi nggak muncul. Ide jadi susah ya. Ya udahlah, maunya dia aja deh. Akhirnya jadi keluarnya begitu. Jadi ya maunya gitu ya udah. Tapi nanti kalau giliran nggak berhasil disalahin gitu kan. Nah, itu menghadapi yang begitu gimana ya? Karena sebagai pekerja kan kita sehat supaya produktif. Tapi justru yang puncaknya begitu.
tidak membuat orang termotivasi untuk bekerja, untuk berproduksi seperti itu. Orangnya reaktif dan emosional sekali gitu. Yes. Gitu, minta sarannya nih kalau gitu. Siap. Jadi Ibu siapa tadi? Ibu namanya? Ibu Reni Ibrahim. Ibu Reni Ibrahim ya, Ibu Reni Ibrahim. Jadi begini, pimpinan baru ya biasanya ada istilah namanya bulan madu ya. Wah, di awal kayaknya ini kita berharap nih pimpinan puncak bisa memberikan perusahaan jadi baik ya. Tetapi biasanya setelah pada waktu bulan madu biasanya 6 bulan itu orang tidak melihat yang namanya kredibilitas, kepercayaan. Nah, tapi setelah 6 bulan, Bu, kalau pimpinan Ibu tidak dapat dipercaya, tidak punya kredibilitas, ya, emosinya tidak terkendali, lalu tidak memberi keyakinan kepada anak buah, kepada semua karyawan, itu nggak akan berjalan proses kepemimpinan, Bu. Jadi memang balik lagi, kepemimpinan itu bukan sebuah posisi, Bu, tetapi dia sebuah tanggung jawab. Dan kepemimpinan akan terjadi kalau didukung dengan kredibilitas atau kepercayaan. Dia menjadi teladan tadi kan. Dia bukan hanya nyuruh-nyuruh saja. Dia bukan hanya tidak jelas konsepnya segala macam karena dia punya kedudukan. Itu sebuah perusahaan tidak akan produktif. Dan memang kondisi di tempat Ibu akan menjadi kacau balau. Bahkan tadi work from home dengan work from office. Jadi sebenarnya persoalannya bukan di pandemi, Ibu, bukan di WFH, tapi di pimpinan Ibu, di mana mereka tidak yakin seorang gini, Bu, pimpinan yang baik ya, Bu, seharusnya memberi rasa aman, memberi rasa teduh, lalu mendirect menuju kepada visi, misi dan juga menjadi saya yakin, Bu, produktivitas di tempat Ibu turun. Betul sekali, Pak. Apalagi pandemi ini kan udah turun ya, Bu. Betul sekali, Pak. Ini pandemi lokal jadinya. Ya. Artinya gini, kan kita maunya perusahaan tetap hidup nih, karyawan kan punya banyak keluarga lah. Artinya di belakang banyak yang perlu dinafkahi. Jadi ketika ada pekerjaan misalnya, kan kita sungguh-sungguh, apalagi misalkan klien lama ya, kan kita tahu. Yes, ya. Masuk dan mengacak-ngacak grand design pada waktu mepet dia langsung memutuskan ini jangan begini gini dan berani ini dengan klien, wah marah terus terang yang namanya saya sebagai stafnya sangat-sangat malu sebagai manusia ya, itu rasa malu, waduh. Saya rekan-rekan juga pada seperti itu. Saya bilang, ya Allah, ini kok gini. Akhirnya kan, itu kan di depan klien ya. Iya. Benar-benar, saya sih pribadi itu sangat tidak bagus. Artinya seperti itu kan mencoreng harusnya ya, mencoreng muka sendiri gitu ya. Saya pikir kan dia bukan orang di bidang sama ya. Jadi artinya mengenai pekerjaan itu menurut saya sih kurang. Akhirnya harusnya serahkan saja pada yang, karena udah ini repeated order lah ceritanya. Iya. Jadi saya pikir ya ampun, akhirnya ya nggak tahu nih yang info, Bu, yang menempatkan pimpinan puncak siapa? Pemegang saham. Pemegang saham, rapat urusan. Ada yang ininya lah, yang pengelolanya jadi menetapkan. Saya benar-benar artinya ya saya udah langsung. Artinya kita harus merelakan seandainya si klien itu merasa kita udah tidak pantas lagi di kerjasama, artinya kan itu jadinya kan. Jadi harus rela seperti itu, makanya aduh. Jadi jawaban saya sih realita yang ada memang Ibu harus tanggung, Bu, dengan teman-teman, karena menempatkan pemimpin yang egois ya itu sama dengan bunuh diri perusahaan, karena pemimpin itu harus selesai sama dirinya sendiri. Lalu kedua lagi, pemimpin itu tidak harus tahu segalanya, Bu. Betul kata Ibu tadi. Betul. Saya setuju dengan Pak itu Master Mendelegasikan. Karena kita ini nggak pernah tahu, Bu, gitu. Betul. Saya misalnya juga di HR ya, dengan Pak Wiki kan macam-macam tuh HR itu, human resources. Saya hanya tahunya di bidang ini gitu. Nah, kita harus meng-hire orang-orang yang memang, sehingga kalau dia terlalu turun ke klien, lalu nanti kontraproduktif, saya
hanya mengatakan sayang sekali. Nah, Betul tapi sekali, kalau Pak. membantu ibu dan teman-teman, saya hanya menyarankan begini ya Bu, semoga saja ibu berdoa pimpinan itu diganti, satu, kedua pimpinannya bertobat ya kan, ketiga ibu kuat sama teman-teman. Ya, itu dia. Artinya, jadi solusinya cuma itu sih Bu, karena tapi ya gini dulu nih ya, hebatnya di emosi dan motivasi. Seringkali situasi seperti ini ya Bu ya, bisa diambil hikmahnya untuk ibu jadi kuat. Nah, itu satu tempat. Nah, jadi ibu tahan, kita pelajari ini, dan saya yakin bahwa ini ada satu rencana daripada Sang Pencipta kehidupan buat teman-teman. Walaupun nanti ada batas waktu ya Bu, kalau misalnya kuatnya cuma 6 bulan, bisa resign setahun, itu tiap orang lain-lain. Tetapi setahu saya, setiap hal yang berlaku dalam kehidupan kita itu bisa menjadi objek pembelajaran buat kita. Kita yang jadi kok itu nggak benar kan? Gitu. Jadi selalu kita ambil hikmahnya, Bu. Itulah teori emosi dan motivasi di tengah krisis. Justru kita ambil hikmahnya, gitu. Dari masalah ini. Cuman gini, itu kan case per case ya, Bu. Ada orang daya tahannya 6 bulan, setahun, kalau terus yang usia 20, 30, nah kayak seumur ibu ini menurut saya sih bertahan ya Bu. Tinggal nunggu pensiun ya Pak. Benar. Nah, iya. Tapi kalau umurnya 20 Bu, jangan beda. 20, 30, 40, 50 udah beda nanti. Iya. Masalahnya dirasakan stresnya sama merata dari pelaksana sampai manajernya sama juga. Artinya kan kita tinggal nunggu masa berakhir. Paling jelek nunggu masa berakhir kalau dia nggak bertahan. Ya. Kalau khusus kasus ibu kan sudah senior, ya kan? Tetapi nanti kalau ibu bilang ke junior, kalau ibu punya kesempatan teman-teman yang junior, coba dipertimbangkan, Bu, kasihan mereka. Gitu. Betul. Yang kalau mereka terus keluar, akhirnya udah nggak jalan itu perusahaan, karena cuma sedikit, hanya ya kira-kira pegawainya 30 orang lah, 20. Tapi Bu, itu sudah diprediksi Bu. Saya melihat nggak akan langgeng kan? Nggak akan langgeng. Nah itu biar si pimpinan tahu konsekuensi. Karena begini Bu, di alam semesta itu ada konsekuensi loh Bu. Hukum tabur Bu. Betul, itu biasa percaya. Kita menabur kejahatan, menuai ini kejahatan Bu. Kalau kita menabur kebaikan, menuai kebaikan, ingat loh Bu. Iya. Gusti ora sare, Tuhan nggak pernah tidur. Ini menarik Bu. Jadinya kita harus paham itu, bahwa betapa kita harus melakukan yang terbaik. Tapi kalau pimpinan kan berarti tanggung jawab pimpinan. Kalau ibu kan menunggu aja Bu. Wait and see. Tapi Mr. Cokan, jadi gini, dia begini, saya jamin begini. Terus pas giliran udah selesai si kliennya, ya udah saya serahkan maunya gini. Terus giliran udah selesai pertemuan, nanti ini ya yang tetap handle kamu tetap gitu loh. Jadi kan artinya dia saya menjamin begini-gini, tapi suruh kerja kita. Nanti kalau misalnya ada sesuatu yang salah dengan pemikiran dia nggak sejalan sama kita, yang disalahin siapa? Ya jadi ego Bu, jadi dia merasa dia pinter sendiri, tapi dia nggak pinter. Iya itu dia, kita juga tahu gitu loh. Jadi dia itu tadi yang saya gambarkan, masa kecilnya itu citra dirinya belum selesai. Iya. Kalau orang udah selesai dirinya kan nggak butuh pujian Bu. Betul. Butuh produktivitas perusahaan. Iya, setuju. Dan gitu. Jadi itu contoh pemimpin yang belum selesai sama dirinya sendiri dan itu payah. Gitu. Iya. Jadi artinya ibu untuk ibu Bu ya, ibu jangan kepancing. Ya, jangan kepancing. Ingat suami dan anak-anak. Jadi tergantung di kita. Kalau tadi ada yang ngomong dia pikir dia pinter ya, tadi ada di chat. Ya seperti itu. Tapi balik lagi Bu, kendalinya ada di ibu kan. Ini kan faktornya teorinya tadi. Berarti soalnya gini, dia marah-marah terus bertanya. Jadi gini, yang lain ada 2 rekan saya diam, nggak ada yang jawab, dia marah juga. Giliran dia jawab, baru A, dia udah B sampai Z, putar balik lagi, B sampai Z lagi, putar balik lagi. Jadi udah panjang banget, sambil marah-marah. Saya bilang, ya ampun. Ini namanya cobaan hidup, Bu. Cobaan hidup. Tapi Ibu jangan kepancing ya, Bu. Karena Ibu senior, jadi ya semoga kita doa ke Tuhan, nggak lama-lama lah dari situ, gitu. Ya, tapi artinya kan 3 tahun, Pak. 3 tahun, mudah-mudahan nggak diperpanjang sama yang punya pemegang
pemilih. Banyak. Tapi balik lagi Bu, saya tadi kutip apa yang terjadi pada Ibu itu lebih penting ada yang terjadi di dalam. Iya. Ya, Saya jadi akan berusaha untuk ini paling nggak supaya mental kita sehat gitu ya. yes. Terima kasih Mr. Sorchan. Sama-sama Bu. Terima kasih Ibu Reni untuk berbagi pengalamannya. Ya. Ada banyak hal yang bisa dipelajari ya Mr. Sorchan ya. Ya, betul. Ada yang sudah raise hand, silahkan Pak Oje Simbolon. Simbolon dari Iya, Medan. silahkan. Wah, Horas. Horas. Ini Silakan. mantap ini. Ini salah satu mentor saya nih. Wah, Silakan nih. keren kan saya bisa belajar dengan senior-senior. Ya, Enggak Mbak Dita. Mr. Sorchan. Ya. Suara, Kemon? Ya, suaranya. Suaranya ya. Ya, siap. Ini udah masuk suaranya. Silakan. Ya, Hilang lagi. Ngelek Pak Simbolon. Iya, Mr. Sorchan. Ya, siap. Ini bentar. Saya kehilangan apa ini? Ya, siap. Mr. Sorchan. Ya. Tadi kan Bapak bilang bahwasanya di awal itu perasaan harus di bawah pikiran ya. Yes. Nah, ini berlaku untuk motivasi diri di dalam pengembangan diri ya. Ya. Nah, karena begini, ada pengalaman tertentu di dalam berbagi maksudnya di dalam mendidik apakah itu terhadap bawahan, terhadap keluarga atau terhadap saudara. Nah, yang terjadi itu kadang-kadang ketika kita terlalu menduluankan perasaan atau pemikiran kita, dia jadi menimbulkan efek yang tidak bagus gitu. Jadi, setelah kita pelajari, ternyata antara perasaan dengan pikiran itu sendiri harus berjalan seiring. Nah, itu kira-kira gimana menurut pendapat Pak Sorchan? Ya, jadi yang dimaksud saya memang tadi bukan berarti menghilangkan perasaan ya. Jadi perasaan itu seringkali ketika tadi tidak dikendalikan, tidak ditata dengan baik, perasaan itu bisa menghancurkan diri kita sendiri. Benar. Perlu dikendalikan di bawah pikiran yang jernih. Ya. Itu sebenarnya. Apalagi kalau perasaan itu misalnya dendam, misalnya. Betul. Ya, yang negatif maksud saya. Kalau yang positif sih nggak perlu dikendalikan pikiran karena itu sudah positif ya. Tapi kalau yang negatif, dendam bisa kita mau bunuh orang kita mikir, wah kalau saya bunuh nanti aku masuk kantor polisi, lalu istriku gimana, anakku gimana masa depan anak. Di situ pikiran bekerja kan? Iya. Jadi dendam dia. Itu yang saya maksud. Nah, tetapi biasanya di dalam rumah tangga misalnya ada asumsi mengatakan bahwa suami-suami itu pakai thinking, pakai pikiran, tetapi istri pakai perasaan, itu bisa beriring. Dan kadang-kadang perasaan baik istri ini seringkali menjadi kesuksesan suami. Contoh misalnya kita mau invest, kita mau kasih invest 100 juta, kita ngomong sama istri, gimana feeling kau istriku? Maju, tidak. Nah, itu perasaan yang baik. Nah, yang tadi saya maksud itu kan bendungan tadi. Bahaya loh emosi manusia tuh kalau emosinya itu sampai level internasional seperti Donald Trump misalnya dengan Xi Jinping ya. Xi Jinping presiden Tiongkok dan Amerika. Bayangkan kalau perasaannya Donald Trump tidak dibendung, seluruh dunia bisa hancur. Pada posisi dia loh. Jadi hebatnya kekuasaan manusia itu, ya kan? Tapi kalau kita karena pemimpin keluarga, mungkin yang hancur satu keluarga. Kalau perusahaan tadi kayak yang ibu tadi, satu perusahaan hancur. Kalau tidak dikendalikan oleh pikiran. Nah, kalau dia misalnya Pak Presiden atau siapa, wah itu bisa negara, bisa perang. Jadi luar biasa. Jadi
perasaan manusia itu kalau dia posisinya pemimpin puncak itu bisa menghancurkan banyak orang. Maka perlu dikelola dengan baik. Dimulai dari kita lah. Walaupun kita bukan pemimpin, kita kelola dengan pikiran yang jernih. Pikiran yang jernih itu pikiran yang baik, yang membangun, yang menjadi berkat, menjadi barokah, bermanfaat bagi sesama. Ya kan, supaya kita bisa nabung surga. Ya. Jangan. Nah, itu dia. Begitulah. Pak Sorsan. Halo, Pak Sorsan. Ya, ya. Apakah dalam hal tersebut pemikiran, kata pemikiran itu bisa kita identikkan dengan logika? Bisa. Itu logika ya, logika. Makanya kan pikiran itu perlu ditambah dengan kita belajar seperti di HR Wiki ini. Siap. Belajar terus, hidup ini adalah belajar. Kita belajar untuk hidup kan, betul ya, para saudara dan sahabat. Belajar untuk kelangsungan hidup ya. Iya, belajar untuk hidup, tapi hidup ini isinya ya belajar. Karena hidup nggak pernah tamat ya Pak. Iya betul. Terima kasih Pak Sorsan atas penjelasannya. Sukses selalu. Sukses selalu. Ya. Orang sukses selalu Pak. Ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung dan belajar bersama. Tiba waktunya sekarang pukul 16.30, berarti pembelajaran webinar online ini, seminar online ini dengan berat hati sekali harus kita selesaikan. Bisa tetap ikut sesi berikutnya dengan materi yang berbeda. Tentu saja HR Wikipedia menyelenggarakannya secara gratis. Bapak Ibu bisa up to date setiap hari Sabtu. HR Wikipedia itu selalu menyelenggarakan semuanya secara gratis. Jangan lupa ya Bapak Ibu di follow Instagram Mr_Sorchan untuk Bapak Ibu yang ingin berinteraksi langsung atau berkonsultasi. Juga Mbak, ada YouTube. Iya. Dan nanti saya pun akan mengadakan sesi, tapi ini sesinya nanti seru ya. Dan memang ada harus membayar pada tanggal 9 dan 10 September bersama dengan Memiliki. Dan itu berbicara tentang kesuksesan hidup, relasi, lalu berbicara tentang kepemimpinan, lalu itu yang dibutuhkan dengan membangun tim kerja, ya, berbicara tentang attitude 2 hari ya bersama dengan Mr. Sorchan dan HR Wiki di hari Rabu dan Kamis 9-10 September kalau gabung. Ayo nanti flyernya akan dibagikan ya. Jadi ayo gabung, belajar terus ya. Ayo kita menjadi manusia pembelajar. Ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung pada sore hari ini. Kita belajar dengan sangat luar biasa. Terima kasih, puji syukur, alhamdulillah. Dan jangan lupa mari kita selesaikan konflik-konflik diri kita sendiri, diri pribadi kita sendiri, sehingga kita dapat selalu always positive thinking, sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, saling mengasihi, saling menyayangi, berbagi dengan masyarakat, berbagi dengan lingkungan. Sukses selalu untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sore. Selamat sore. Sukses selalu. Terima kasih. Matur nuwun Bapak. Jangan lupa Instagramnya HR Wikipedia. Subscribe, share. Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya. Pak Miki, terima kasih. Terima kasih.